Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, kita akan membahas tentang tryout ujian yang kemarin ya, yang pada tanggal kapan ya? Pokoknya tryout pertama. Oke, kita masuk ke ini untuk pembahasan SKI. Ini yang pertama, ketabahan dari sahabat Bilal bin Rabah, yaitu ketika dianiaya oleh majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, yaitu ditindih dengan batu besar. Ini ditindih plus dijemur harusnya, tapi tidak sampai meninggal ya, makanya ini yang paling benar. Yang kedua, semasa kecil Nabi Muhammad SAW dikenal dengan panggilan Al-Amin yang artinya Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya atau orang yang terpercaya. Tiga, perilaku yang sesuai dengan sifat fatonah. Fatonah itu cerdas dalam memutuskan keputusan atau dalam mengambil keputusan, dalam mencari jalan keluar. Yang paling tepat adalah D, selalu cermat dan penuh pertimbangan dalam memutuskan permasalahan. 4. Salah satu isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah yang benar ya. Nih, gencatan senjata selama 10 tahun, ini benar. Kalau yang lain, Rasulullah dan para sahabat boleh melaksanakan ibadah pada tahun itu, ini salah. Harusnya pada tahun depan. Yang kedua, dua belah pihak diberikan kebebasan, tidak diberikan kebebasan mengadakan perjanjian meskipun harusnya diberikan kebebasan. Yang keempat, kafir Quraisy boleh masuk Islam walaupun tanpa ini justru harus ada izin dari walinya. Oke, kita masuk ke yang kelima. Kita lihat dulu ya, kita tutup dulu. Oke, lanjut ke yang lima. Salah satu yang dilakukan pasukan muslim ketika Fatu Mekah adalah Fatu Mekah adalah pembebasan kota Mekah, yaitu menghancurkan berhala yang ada di Mekah dan sekitarnya. 6. Teriakan juru bicara Nabi Muhammad SAW agar masyarakat tetap aman ketika penaklukan Mekah, yaitu barang siapa yang menutup pintu maka ia akan aman. Ini dia. Jadi barang siapa yang memberikan hartanya, ini salah. Barang siapa memasuki rumah Abu Lahab harusnya Abu Sufyan. Ini harusnya Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan ini benar. Barang siapa memasuki gua Hiro, bukan gua Hiro, harusnya ini Ka'bah atau Mekah atau masjid. Ini aman. Jadi teriakan yang paling tepat adalah barang siapa menutup pintu maka ia akan aman. 7. Pada saat menjelang akhir hayat Rasulullah, akhir hayat ya, beliau tidak mengimami sholat berjamaah. Sahabat yang ditunjuk sebagai menggantikan imam pada sholat tersebut adalah Abu Bakar Siddiq. Ini alasan sebagai Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama. Selanjutnya, pada saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar melindungi dan mendampingi Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya disengat hewan berbisa, yaitu kalajengking. Kejadian tersebut terjadi di Gua Sur. Ya. Selanjutnya, 9. Salah satu tindakan yang dari kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq adalah memerdekakan budak. Salah satunya bernama ya Bilal bin Rabah. 10 sahabat Umar bin Khattab diberikan gelar Al-Faruq yang artinya adalah pembeda. Faruq itu pembeda, Faruq pembeda antara hak dan yang batil atau hak atau yang betul dan yang salah. 11 sahabat yang diberikan gelar Abu Hafes karena ketegasan, ingat ya, tegas dan berani itu sifat-sifat dari orang yang asalnya adalah ini preman, yaitu Umar bin Khattab. 12. Alasan yang tepat dari para sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, yaitu memiliki dua mata yang bercahaya, yaitu menikahi dua putri Rasulullah. 13. Dalam perang Tabuk, sahabat yang menyumbang 1000 dinar, 70 ekor dan 950 ekor unta adalah Utsman bin Affan. 14. Alasan Ali bin Abi Thalib mendapat gelar karamallahu wajah adalah ya tidak pernah melihat hal-hal yang mendosa atau berdosa atau hal yang jelek seperti kemaluannya sendiri. Oke, kita masuk ke nomor 15 ya. Sebentar, kita ini dulu. 15. Oke, ini dia 15. Salah satu sahabat As-Sabiqunal Awwalun dari anak-anak Ali bin Abi Thalib.
Khalifah pertama kali membuat sistem keuangan mencetak mata uang ini yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengetahui perkembangan zaman, yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat yang paling cerdas. Selanjutnya 17. Salah satu kelebihan Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dalam memajukan masyarakat Gresik karena beliau ahli dalam bidang irigasi, memajukan masyarakat ya. 18. Alasan Sunan Maulana Malik Ibrahim dakwah ke Pulau Jawa adalah ini yang paling utamanya, perintah Sultan Muhammad I. Dan yang keduanya adalah karena di Indonesia belum ada yang menyebarkan agama Islam. Itu dia, 19. Sunan yang disebut juga Bapak Para Wali. Ini mohon maaf, sebelumnya untuk nomor 9. Kalau kemarin di video yang kisah paket 3, ini Sunan Gresik. Ternyata Bapak salah, harusnya Bapak Pondok Pesantren atau Bapak Pondok Pesantren, harusnya ini Sunan Gresik kalau Bapak Pondok Pesantren. Kalau Bapak Para Wali atau Bapak Sunan, ini Sunan Ampel. Ya, nanti Bapak koreksi secara manual untuk yang PO-nya. Insya Allah ini cuma satu doang, gampang. 20. Pondok pesantren pertama yang dibangun di Sunan Maulana Malik Ibrahim terdapat di kota seperti ini, Sunan Gresik ya di Gresik. 21 ayah dari Sunan Ampel yaitu Maulana Malik Ibrahim. Ayahnya, Maulana Malik Sunan Gresik ya. Itu dia. Sekarang kita masuk ke 22. Sunan Ampel menggunakan huruf pegon dalam proses pembelajaran untuk memperdalam dalam mengkajian ilmu agama di pesantrennya. Adalah huruf pegonnya nih, yaitu tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Ya, ini sudah huruf pegon Sunan Ampel ya. Karena ini yang memajukan pertama kali pondok pesantren. 22. Mau main, mau ngobe, mau maling, mau madat, dan mau madon merupakan ajaran dari masih tetap ini Sunan Ampel. Ini ketika disuruh oleh kerajaan Majapahit. 24. Nama yang diberikan oleh Nyi Ageng Pinati kepada Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Ingat ke Samudra karena Nyi Ageng Pinati adalah pedagang kaya yang suka berlayar. 25 tembang dolanan anak-anak yang berjudul Cublek Suang itu adalah Sunan Giri. 26 nama kecil dari Sunan Bonang adalah Makdum. Ingatnya ke Makdumnya ya, Makdum, Syekh Makdum Ibrahim. 27 Tomboati adalah tembang karya hasil dari Sunan Bonang. Tomboati, Sunan Bonang. Kita masuk ke 27. Oke, kita masuk ke 28, bukan 27. Salah satu jasa Sunan Bonang mendakwakan Islam ke pelosok Jawa sampai akhirnya beliau tiba di Tuban dan mengikis semua pengalaman dakwah. Salah satunya adalah pembegal yang berada di Tuban yang bernama Lokajaya pada saat itu. Sekarang dikenal dengan panggilan ya Sunan Kalijaga nih. Raden Qasim adalah nama kecil dari Sunan Derajat. 30. Pada saat berdakwah, Raden Qasim pernah ditolong oleh 2 ikan. Ikan tersebut adalah bernama ikan cucut dan cakalang. 31. Berilah tongkat pada orang yang buta dan bla 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 adalah salah satu ajaran dari ini Sunan Derajat ya. Aslinya Sunan Giri, bukan Sunan Ampel nih, mohon maaf. Bukan Sunan Ampel, tapi Sunan Giri. Kalau Sunan Ampel itu moh. Ya, Sunan Ampel itu moh. Kalau Sunan Giri baru tuh. Paring Pangan Mangkalirena, kayak gitu kan. Asalnya dari Sunan Giri, lalu dikembangkan oleh Sunan Derajat. Selanjutnya 32. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. 33. Proses dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga yaitu melalui media kesenian budaya lokal. Kita masuk ke 34. Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang berdakwah topongeli. Topongeli artinya menghanyutkan diri.
Ya, Sunan Muria dikenal sebagai ulama yang mampu memecahkan permasalahan pemerintahan, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Ini 35 nih. Mohon maaf nggak disebutin angka-angkanya. Pemerintahan kenegaraan ya, sehingga ia pernah dijadikan penengah dalam konflik internal Kesultanan Demak. 36. Raden Ja'far. Ja'far itu Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Kudus. SSS Kudus. Ja'far Shadiq. Nama sapi yang dijadikan alat untuk menarik perhatian dakwahnya Sunan Kudus adalah Kebo Gumarang, dari jenis sapi ya, sapi-sapian. 38. Sunan Kudus pernah mengabdi pada kerajaan Raden Patah yang bernama kerajaan, pada saat itu kerajaannya adalah kerajaan Demak. 39. Selain menjadi pendakwah, Sunan Gunung Jati juga sebagai raja. Dan 40, kita terakhir ke 40. Nah, di 40 yaitu nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah Jakarta. Syarif Hidayatullah aja. Sunan Gunung Jati dibuat nama universitas di dua tempat ya, yaitu di Jawa Barat dan di Jakarta. Yang di Jakarta Syarif Hidayatullah Jakarta, dan di Bandung yaitu Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Gunung Jati, UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, dari Bapak cukup sekian. Semoga untuk PAS dan umumnya berjalan dengan lancar. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.